Halo saudara Maluku Barat Daya dimanapun berada. Salam Kalwedo dari saya Stephen Akhlaro, salah satu putra asli Maluku Barat Daya. Kita tahu bersama bahwa dalam beberapa waktu mendatang akan ada perhelatan pemilihan bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan momen ini menjadi momen yang sangat penting, momen yang nantinya turut menentukan, bahkan sangat menentukan seberapa berkualitas program pembangunan Maluku Barat Daya 5 tahun ke depan nantinya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, seperti apa sosok kandidat bupati dan juga wakil bupati yang dibutuhkan atau yang perlu dipilih dalam rangka menggenjot pembangunan di wilayah Maluku Barat Daya 5 tahun ke depan nantinya. Menjawab pertanyaan ini tentu akan ada beragam respon yang bisa kita sodorkan. Namun bagi saya, ada 3 hal mendasar yang perlu dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Maluku Barat Daya, sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat Maluku Barat Daya dalam menentukan sikap politiknya atau pilihan politiknya. 3 hal mendasar tersebut, yang pertama yakni kandidat bupati dan juga wakil bupati Maluku Barat Daya yang dipilih haruslah kandidat bupati dan wakil bupati yang memiliki visi pembangunan Maluku Barat Daya yang berkeadilan. Sekali lagi, memiliki visi pembangunan Maluku Barat Daya yang berkeadilan. Visi pembangunan Maluku Barat Daya yang berkeadilan itu harus sejak awal dijabarkan dalam sebuah rancangan atau prototipe program kerja yang berkeadilan dan dipaparkan atau dipresentasikan kepada seluruh publik atau masyarakat Maluku Barat Daya untuk dijadikan sebagai referensi pengambilan keputusan masyarakat Maluku Barat Daya dalam menentukan sikap politiknya. Saya berbicara tentang visi pembangunan Maluku Barat Daya yang berkeadilan atau program pembangunan Maluku Barat Daya yang berkeadilan karena kita tahu bersama bahwa hingga detik ini pembangunan di wilayah Maluku Barat Daya belum berjalan sebagaimana seharusnya. Kita berharap bahwa pembangunan di wilayah Maluku Barat Daya dapat dilakukan secara berkeadilan. Artinya pembangunan di wilayah Maluku Barat Daya harus bisa menyentuh seluruh daerah kepulauan yang ada di wilayah Maluku Barat Daya. Kita tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan wilayah-wilayah tertentu saja di wilayah Maluku Barat Daya. Kita tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan di wilayah Roma, atau Kisar, atau Wetar, atau Damer saja, atau daerah-daerah kepulauan yang lain saja. Tetapi kita perlu berpikir tentang bagaimana membangun seluruh wilayah kepulauan yang ada di wilayah Maluku Barat Daya secara berkeadilan dalam masa jabatan bupati tersebut. Kita tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan komunitas-komunitas tertentu saja. Kita membutuhkan calon pemimpin, calon-calon bupati yang memang sejak awal harus menyatakan kesediaannya untuk membangun wilayah Maluku Barat Daya, untuk membangun Kabupaten Maluku Barat Daya, untuk membangun masyarakat Maluku Barat Daya secara berkeadilan tanpa ada unsur diskriminasi wilayah-wilayah tertentu atau komunitas-komunitas tertentu. Hal kedua yang perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat Maluku Barat Daya dalam menentukan sikap atau pilihan politiknya yakni setiap kandidat yang dipilih haruslah mereka yang memiliki target capaian kerja yang jelas dan terukur. Target capaian kerja yang jelas dan terukur itu juga penting untuk sejak awal dipresentasikan kepada seluruh publik masyarakat Maluku Barat Daya untuk dijadikan juga sebagai referensi dalam menentukan sikap politik masyarakat Maluku Barat Daya. Artinya bahwa masing-masing kandidat harus atau mutlak mempresentasikan atau memaparkan apa target capaian kerjanya dalam 1 tahun pertama bagi seluruh daerah kepulauan yang ada di wilayah Maluku Barat Daya,
Apa target capaian kerja pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima? Kenapa penting untuk dipresentasikan sejak awal? Bapak Ibu masyarakat Maluku Barat Daya, jika ada kandidat yang bersedia untuk mempresentasikan rancangan atau prototipe program kerjanya yang berkeadilan itu kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, itu menandakan bahwa ada komitmen kuat dalam hati masing-masing kandidat untuk bisa bekerja secara sungguh-sungguh membangun Maluku Barat Daya. Presentasi program kerja yang berkeadilan sejak awal itu juga turut mempermudah masyarakat Maluku Barat Daya agar kelak bisa meminta pertanggungjawaban terhadap masing-masing kandidat kelak ketika mereka tidak melaksanakan program kerja itu sebagaimana yang dijanjikan. Inilah yang saya maksudkan. Presentasi program kerja, presentasi target capaian kerja kepada masyarakat Maluku Barat Daya penting untuk dilakukan, karena presentasi program kerja ini juga memberikan tanggung jawab moral yang lebih besar bagi bupati terpilih untuk kemudian sungguh-sungguh melaksanakan program kerjanya secara bertanggung jawab. Hal ketiga yang perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat Maluku Barat Daya dalam menentukan pilihan politiknya, yakni pilihlah kandidat bupati dan juga wakil bupati yang bersedia melakukan political and moral contract atau kontrak politik dan moral bersama seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. Apa isi kontrak tersebut? Isinya adalah jika yang bersangkutan dalam separuh masa jabatannya tidak berhasil atau gagal melakukan atau melaksanakan program-program kerjanya, minimal 40% dari program kerjanya, maka yang bersangkutan harus bersedia menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Barangkali ini adalah sebuah syarat yang dianggap terlalu berlebihan. Namun bagi saya, jika ada kandidat bupati dan juga wakil bupati yang bersedia melakukan political contract atau moral contract dengan isi yang demikian, maka jelaslah terindikasi bahwa yang bersangkutan pasti maju, menyatakan diri untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu dilakukan semata-mata hanya karena didasarkan pada semangat pelayanan, semangat untuk membangun wilayah Maluku Barat Daya yang berkeadilan, bukan di latar belakang oleh kepentingan ingin memiliki jabatan. Itulah pemikiran dari saya. Saya kira siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh berbeda pendapat, siapapun boleh mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, karena itu adalah hak masing-masing warga masyarakat, warga negara. Karena itulah pemikiran saya, dan saya berharap bahwa hal ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Maluku Barat Daya untuk kemudian menentukan sikap politiknya. Tentu pemaparan visi misi kerja yang berkeadilan, pemaparan program kerja yang berkeadilan itu hanya bisa dilakukan ketika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya mendesain sedemikian rupa program sosialisasi visi misi kerja masing-masing kandidat. Karena itu saya menantang KPU Maluku Barat Daya untuk kemudian menyelenggarakan debat kandidat bupati dan wakil bupati secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, agar kita masyarakat Maluku Barat Daya bisa mendapatkan calon-calon bupati atau mendapatkan bupati dan wakil bupati definitif yang sungguh-sungguh memiliki hati
untuk membangun Maluku Barat Daya. Saya kira demikian. Semoga video ini memberikan pencerahan bagi kita semua, dan semoga video ini pun bermanfaat bagi seluruh masyarakat Maluku Barat Daya dalam menentukan pilihan atau sikap politiknya saat dilangsungkannya pemilihan bupati dan juga wakil bupati Maluku Barat Daya. Mari kita saling mendukung, mari kita saling berbagi demi Maluku Barat Daya yang lebih baik. Terima kasih. Salam Kak Wedo.